segmen berikutnya saya akan menyapa ibu saya dari New York yang pada saat ini sedang berada di luar kota, yaitu Ibu Kompol Endang Arifi Saiman. Ibu Endang adalah juga pertama kali saya berjumpa dengan Ibu Endang, pertanyaan saya yang pertama ke beliau adalah, "Ibu polisi betulan, Bu?" Terus saya dijawab, "Iya." Wah, keren gitu. Nah, but at any rate, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan sahabat saya, Mas Ben, untuk ngobrol dengan Ibu Endang. Contoh Kartini masa kini antara tugas negara dan keluarga. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mas Ben. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya, Bu Lia? Siap. Yap, oke. Good day semuanya, selamat pagi. Saya dan Mas Abdur dari Kompas beruntung sekali bisa menginterview seseorang yang benar-benar walk the talk ya mengenai Kartini ini. Background-nya adalah Kartini gerakannya ingin membuat peranan wanita lebih aktif ya, dan lebih aktif bukan hanya dalam kerjaan dan karir, tapi juga hal-hal lain di luar itu. Dan di sini Ibu Endang ini menarik sekali dan sangat mengagumkan karena selain beliau atlet nasional, juga karirnya di bidang yang sangat langka untuk wanita ya, 90 sekian persen, 97% adalah pria. Bisa diceritakan Bu Endang pengalaman mengenai itu, bagaimana bekerja di bidang yang sangat langka untuk wanita. Silakan Bu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, good day. Selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada yang menjalankannya. Juga selamat merayakan Hari Kartini sebentar lagi dalam beberapa hari. Selamat pagi Pak Ben. Ini Pagi. kebetulan saya sedang mendampingi suami di Delaware. Delaware. Ya, ini contoh bahwa begitu sibuknya Ibu Endang dan Pak Rifi masih menyempatkan di acara kita. Thank you very much, Bu Endang. Kembali kasih Pak. Baik Pak. Tadi terputus-putus Pak Ben. Oh, maaf ya, suara saya soalnya wifi-nya kurang bagus ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman Ibu Endang berkarir di bidang yang sangat langka untuk para Kartini ya. Majority 97%, 98% adalah para pria, didominasi oleh para pria. Tentu sangat menarik sekali itu. Baik, Bisa terima di-share kasih. sedikit ya. Ya, baik, terima kasih. Perkenankan dan izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Endang Wayu Ginasih. Saya istri dari satu suami dan juga ibu dari 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saya menjadi seorang polisi wanita. Kebetulan sejak SMP saya sudah mencita-citakan diri ke depannya saya akan menjadi seorang polisi karena Oh, wow. suatu hari saya kebetulan membaca profil polisi wanita di majalah Kartini. Pada saat itu saya kelas 2 SMP. Begitu anggunnya, cantik, anggun, dan gagah. Itulah yang menarik saya untuk bercita-cita menjadi polisi wanita. Akhirnya setelah lulus dari SMU, saya mencoba mendaftarkan diri di sebagai polisi wanita. Alhamdulillah pertama gagal, kemudian yang kedua saya berhasil lulus. Sekolah di Polisi Wanita Pasar Jumat kurang lebih 9 bulan, akhirnya lulus. Saya pertama ditempatkan di Polda Jawa Tengah sebagai di Direktorat Intelijen. Kemudian setelah menikah, saya pindah ke Jakarta mengikuti suami, karena suami tugas di Jakarta, ditempatkan di Direktorat Reserse. Pada saat itu masih reserse, di Reserse Ekonomi. Kemudian di sana saya juga meneruskan sekolah perwira. Jadi setelah perwira kembali ke Polda Metro Jaya, ditempatkan di Direktorat Pengamanan Objek Vital. Pengamanan objek vital ini meliputi pengamanan di wilayah kedutaan dan kediaman duta besar maupun event-eventnya di lingkungan DKI Jakarta. Ini sangat menarik karena kebetulan saya sebagai keluarga diplomat dan di sana saya mengamankan diplomat dan aset-asetnya. Jadi kayaknya nyambung dan saya mempunyai approach sendiri yang tidak dikuasai atau dimiliki teman-teman yang lainnya. Antara lain saya bisa berkomunikasi dengan dalam bahasa Inggris
dan bahasa Perancis yang saya dapatkan dari pada saat saya mengikuti suami tugas di luar negeri. Wow. Jadi saya bisa nyambung ke dalam, berkoordinasi ke dalam, menyampaikan visi dan misi Direktorat Pengamanan Objek Vital itu sebagai apa dan bagaimana. Karena sebelumnya banyak para pejabat diplomat yang ada di Jakarta itu menganggap polisi itu hanya sebagai seperti satpam yang hanya mengamankan di Oh, depan, standby dan tidak seperti itu. Tugas saya menjelaskan, memberikan informasi dan penerangan dan membantu eh, memberikan pengamanan mereka seperti kami juga diberikan pengamanan pada saat di luar negeri. Jadi sangat nyambung dan akhirnya mereka lama kelamaan mengerti apa sih tugas polisi yang di standby-kan di banyak kedutaan maupun kediaman duta besar di Jakarta. Kemudian saya eh, sekitar 3 tahun yang lalu menjadi juara menembak tingkat pamen tingkat nasional juara 1, ya. mendapatkan hadiah 15 juta, wah senang sekali. Saya bagi-bagi juga dengan teman-teman, ya. Terus kemudian pulang, kebetulan lombanya ada di Bali, pulang dari Bali di Jakarta, mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda, Bapak Idam Aziz, yang kemudian menjadi Kapolri. Saya lalu dipercayakan sebagai Kapolsek Pancoran. Nah, ini menarik sekali Pak Ben. Pada saat saya menjadi Kapolsek Pancoran ini karena tahun politik. Jadi Ya, 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 ya. saya seperti petugas laki-laki lainnya tidak ada bedanya. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam harus standby, harus siap di lapangan, siap di mana dibutuhkan, melayani Wow. masyarakat dan juga mendampingi anggota di lapangan. Jadi saya pada saat menjadi Kapolsek ini saya mempunyai program. Jadi antara lain program hari Kamis, program saya adalah pengajian dan santunan anak yatim. Kalau pengajian memang setiap hari Kamis pagi, setelah apel pagi kami lanjutkan pengajian, baca Yasin untuk mendoakan supaya seluruh anggota dan masyarakat dan wilayah Pancoran dan sekitarnya aman, damai, tidak ada hal-hal yang melanggar Kamtipmas dan sebagainya. Kemudian sekali-sekali kami mengadakan santunan anak yatim. Kemudian di hari Jumat ini kami mengadakan Jumat Sehat dan Bersih. Ini program ini alhamdulillah akhirnya bisa diikuti oleh yang lainnya, polsek yang lainnya maupun Polres dan tingkat Polda. Jumat Bersih ini antara lain kegiatannya membersihkan masjid dan musola di wilayah Pancoran. Diiringi dengan olahraga bersama. Jadi pertama kami olahraga bersama, stretching, olahraga kecil ringan dan lainnya. Kemudian kami bersih-bersih masjid, terutama di wilayah toilet dan tempat wudhu, karena siangnya akan dilakukan untuk sholat Jumat. Ini sangat diapresiasi oleh masyarakat dan petugas masjid karena terlihat hasilnya begitu selesai kita Ya, atau kami datang sorenya tuh langsung kinclong dan bersih. Dan bersih ini ya. Dan itu menjadi pelopor ya, diikuti oleh daerah-daerah ya, lain ya. betul Pak Ben. Selain itu juga kami mendekatkan kepada DKM Masjid dan tokoh-tokoh masjid dan wilayah di sekitar masjid itu. Jadi kami lebih dekat, lebih kenal dengan tokoh masyarakat itu. Kemudian pada hari Sabtu kami melakukan cipta kondisi, apel malam hari, kemudian dilanjutkan dengan patroli. Ini sangat dirasakan manfaatnya karena pada saat itu wilayah Pancoran itu terkenal dengan trek-trekan maupun tawuran. Oh, Alhamdulillah kurang lebih setahun pada saat saya menjabat dengan diantisipasi patroli dan sambang ke masyarakat. Alhamdulillah selama kami menjabat sebagai Kapolsek Pancoran hampir tidak ada tawuran maupun trek-trekan. Karena sebelum mereka melakukan, kami sudah ada di lapangan dan bisa mencegahnya. Hampir ada kejadian tawuran, namun kami bisa mencegahnya. Juga demikian juga trek-trekan. Biasanya trek-trekan ini dilakukan pada malam libur atau malam minggu, dan juga seperti bulan puasa seperti ini. Biasanya di wilayah
lingkungan kediaman atau komplek DPR MPR itu sore hari menjelang buka puasa atau ngabuburit, kemudian setelah subuh itu di Jalan Raya Kalibata Raya sampai dengan Jalan Raya Duren 3. Itu setelah sahur kemudian subuh, informasi yang saya dapat pertama biasanya sampai ribuan, baik penonton maupun pelaku trek-trekan. Namun alhamdulillah saya tidak pernah melihat atau mengalaminya karena pada saat subuh kami sudah ada di situ. Saya bekerja dengan Pak Camat dan jajarannya termasuk seluruh lurah, kemudian Satpol PP dan Ramil dan jajaran Polsek Pancoran apel dulu setelah subuh, apel kemudian kami plotting di tempat-tempat yang biasanya mereka keluar masuk ke area wilayah Jalan Kalibata Raya. Alhamdulillah Oh sampai ya, terakhir tidak ada Pak Jim namanya trek-trekan maupun tawuran. ya. Itu Kemudian ceritanya sebelum apel sebetulnya selesai itu itu, loh. Itu Ibu dulu bertugas di daerah yang ditempati oleh rekan kita Pak Iwan di kantornya Gatra, majalah Gatra. Itu yang diamankan oleh oh Ibu iya dari betul, situ. Majalah Gatra itu wilayah kami Pak. Ya, Iya, betul iya, betul iya. ya. Ya, wah menarik sekali Ya. ceritanya Ibu. Mudah-mudahan Ibu Endang bisa hadir lagi di acara kita nanti ya. Masih banyak sharingnya, saya belum sempat nanya yang mengenai pengalaman di menembak waktu COVID-19 di New York. Masih banyak bahan lain yang Dengan saya ingin senang hati Pak. tanyakan. Ya, mudah-mudahan bisa Dengan hadir senang lagi hati Bu Pak Endang. Ben. Ya. Iya, terima Terima kasih kasih. sekali waktunya Terima dan kasih Pak terima Ben. kasih ya. Terima Sekedar kasih. info buat teman-teman, Bu Endang ini sangat sibuk sekarang ada di Delaware dengan Pak Riki, masih menyempatkan hadir di acara kita ini. Jadi benar-benar contoh ibu kita Kartini masa sekarang. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Thank you very much. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih. Silakan kembali ke Bu Lia. Terima kasih Ibu Endang dan terima kasih Pak Ben. Saya hanya hendak menyampaikan sesuatu aja. Jadi pada saat kita semua di New York itu di tengah COVID, jadi kita sangat beruntung ya sebagai warga Indonesia yang tinggal di New York karena Pak Arifi dan Ibu Endang betul-betul mengurus kita semua, termasuk saya ini sempat dapat bantuan macam-macam selama COVID. Jadi karena kebetulan pada saat itu suami saya juga sedang nyangkut di Indonesia. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Endang for doing whatever you're doing dengan hati. Terima kasih Bu. My Nah, pleasure Bu Lia. sama-sama. Aduh terharu nih jadinya. Nah sekarang ini saat Dan yang Bu Endang juga jago kita masak loh. Terima kasih Pak. Ya, saya pernah mencicipi masakannya. Terima kasih Bu Endang. Masakannya enak sekali. Terima Bu kasih Endang, Pak Ben. Bu Endang, Mbak Lia itu juga dari Gatra, Bu Endang. Oh siap Pak, siap ya. ini bos Beliau saya cerita dulu Pak. dan ini bos saya dulu dan juga bos kami berdua satu lagi juga hadir, Mas Iwan Kodar. Ini tadi saya lihat cuma kameranya mati. Nah sekarang ini saat yang sudah kita tunggu-tunggu, setidak-tidaknya ini menyebabkan termasuk Bu Endang juga sempat meminta Pak Arifi untuk bernyanyi. Jadi saya tadi sempat sudah mendata teman-teman yang ikut dalam paduan suara dadakan ini, yang sebetulnya tadinya kami rencanakan hanya 10 orang, nggak taunya terakhir jumlahnya 35 dan ada dari seluruh dunia. Nah sekarang ini yang hadir ada Mas Baron, nanti ada Mas Baron dari Gigi, tadi saya lihat sudah masuk. Ini beliau ini yang luar biasa main gitarnya. Lalu setelah itu ada saksofonnya juga dari Mas Desra, yang pada saat ini dia sedang keluar juga karena ada pertemuan virtual. Dan di sini ada hadir juga, kalau menurut catatan saya, tentunya ada Pak Adi yang ikut menyanyi, ada Mas Muller dari Hamburg, ada Mas Abdur dari Kompas, ada Mas Rapin, nanti dilihat sendiri itu yang pakai baju pramuka, ada Pak Terbang dari Moskow, Romo Yance dari Kaohsiung, Mas Iwan, Mas Ben, Pak Daniel Fu, dan Mas Didi. Ini mungkin ada teman-teman lain lagi yang ikut, dan terutama ada kakak kita, Dr. Ali. Beliau ini yang salah satu yang pertama kali ngirim video ke saya. Jadi terus dia bilang, ini tapi ya begitu, dan tentunya ada Pak Arifi juga dan ada apa namanya, dan itu mendapatkan videonya Pak Arifi itu perjuangan ya kita ya Bu.
Nah, tapi itu sebuah it's all worth it. Nah, sekarang saya persilakan Mas Didi untuk memutar persembahan dari teman-teman kita kaum pria. Silahkan Mas Didi. Ibu kita Kartini,